Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi dzikrihi al-hadits as-khamis. Bermula hadis yang kelima. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, annahu qala, bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari qala, berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarkan saya amalan, satu amalan yuqarribuni, yang dapat mendekatkan saya ila jannah, ke surga, wa yubaiduni, yang amalan ini juga bisa menjauhkan saya minan nar, dari neraka. Kalau berkata, bersabda saya Rasulullah, idza amilta sayyi'atan, kata Rasul bersabda, jika engkau mengerjakan sayyi'atan, satu kejelekan, fa'atbiha hasanatan, maka ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, tambuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Jadi ya benar, mari minta amal ya Rasul, minta atau kasih saya amalan yang bisa mendekatkan surga, jauhin saya dari neraka. Kata Rasul, kalau kita pengen, kalau kita berbuat maksiat, berbuat keburukan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak, maka ikutilah keburukan tersebut dengan kebaikan, tambuhan, maka kebaikan yang kita kerjain bakal nutupin keburukan yang sudah kita kerjakan. Kalau bersabda Rasul, kalau berkata kemudian kita aku nanya, aminal hasanati qaul la ilaha illallah, ya Rasul, apakah perkataan la ilaha illallah, apakah berkata la ilaha illallah itu termasuk dari kebaikan? Kalau bersabda Rasul, menjawab beliau, nah betul, ia ahsanul hasanat, bahwa qaul la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah itu termasuk dari kebaikan, ya, ahsanul hasanat, bahkan itu termasuk kebaikan yang paling baik. Rasul itu. Walahada, dan atas ini hikayat itu ada sebuah cerita. Anna rajulan, bahwasanya laki-laki kana waqifan bi Arafah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin, dan ketika dia wukuf, ada seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah. Nah, di tangannya itu ada 7 batu. Faqala, berkata siapa si rajul ini, isyhadu, saksikan. Jadi si laki-laki ini yang lagi wukuf, dia ngomong sama batu itu, isyhadu, saksikan wahai batu-batu, diajak ngomong, ani, untukku, inda rabbina, di sisi Tuhan kami, bi anni, bahwasanya aku, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Jadi ini laki-laki yang wukuf ini ngajak ngomong batu. Fanama, kemudian itulah rajul tersebut, laki-laki ini, fara'a fil mana, kemudian mimpi, kama yaron naimu, sebagaimana orang mimpi ini laki-laki tidur, kemudian dalam mimpinya dia mimpi, ka'anna kiamat performas, seakan-akan kiamat itu sudah datang. Mimpi, dalam mimpinya itu kiamat sudah datang. Wa annahu husiba fawajabat lahu nar, dan bahwasanya dalam mimpi itu ketika sudah dihisab, hasilnya fawajabat lahu nar, hasilnya dia masuk neraka. Ini laki-laki tersebut yang mimpi. Faqadatul malaikat, itu kemudian dibawa dari para malaikat membawa dia jelaskan ke dalam neraka.
Falamma dhahabu, maka tatkala mereka pergi, ya, evaluasi malaikat. Jadi malaikat ini mau eksekusi laki-laki tersebut yang sudah dihisab hasilnya masuk neraka. Falamma dhahabu, ketika mereka sedang pergi, mereka berangkat bihi, ya dengan rajul tersebut ila babinar, ya. Ketika mau membawa nih para malaikat bawa laki-laki ini ke pintu neraka ila babinar, faidan hajarun, maka tiba-tiba hajarun, ada batu mintil kalah jari, dan batu-batu yang dia bawa dia pegang ketika dia Arafah, muncul tuh batu. Alqa nafsu, memunculkan dirinya si batu tersebut itu ala babinari, di depan pintu neraka, ngalangin malaikat yang membawa nih laki-laki yang mau dibawa ke neraka. Fajitamat malaikat ma'adab ala rafihi, ya, maka kumpul para malaikat azab, ya, untuk mengangkat batu tersebut. Falam yudikuhu, maka tidak mampu dari para malaikat itu. Masih kailah bin akhar, kemudian dibawa, digiring ke pintu yang lain. Rajul tersebut faida ali hajin akhar, maka sama juga ternyata muncul juga tuh batu yang lain menjilkah, jadi menjilkah ahjar sab'ati, dari batu-batu yang tujuh tersebut. Oleh yakdil malaikat ala rafihi, sama juga para malaikat tidak sanggup dan mengangkat batu tersebut. Hatta siqa'il bihi ila sab'ati abwabinar, sampai digiring, dibawa, bergeser ke pintu yang ketujuh. Jadi 7 pintu, 7 batu. Maka al-kulibatin hajar mintil kalah, dan di setiap pintu itu ada batu yang 7 tadi juga. 7 pintu neraka digeser, nggak bisa ke tempat satu, ke tempat yang lainnya nggak bisa juga, dihangin sama 7 batu tersebut. Itu masih ila tahtil arsh, dibawa ke bawah arsh. Pokoknya malaikat, kemudian malaikat berkata, ngadu kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, anta ta'lamu bi amri 'abdika, wahai Tuhan kami, engkau maha mengetahui apa yang menjadi urusan hambamu. Wa inna la najidu lahu sabilan, kita ini nggak nemu pintu ilanar, ke neraka, karena pintunya dihamin batu. Faqala Rabbu, berkata Rabb. Nah ini kalau ahli tafsir mengatakan, jadi Bapak Ibu, kalau ada kata faqala Rabbu itu, ini biasanya cita-cita ini dari Israiliyat. Jadi kata-kata qala rabbu, qala rabbi, qala rabbu. Nah ini ciri khas, ini cita-citanya dari Israiliyat. Faqala rabbu, kemudian berkata Rabb. Tabaraka wa ta'ala, maha tinggi, Allah maha tinggi. Abdi, wahai hambaku, usyhidul ahjar falam tudi'a, falam tudayyi haqqaha. Ya. Wahai hambaku, aku sudah menyaksikan batu-batu itu, sudah menyaksikan batu-batu tersebut, falam tudayyi haqqaha, dan kau tidak tidak menyanyiakan hakmu. Ya, jadi batu-batu yang ada 7 itu tidak disia-siakan sama nih hamba untuk ibadah. Fakaifa tudayyi'u ana haqqaqa, maka bagaimana saya menyanyiakan hakmu, wa ana syahid bi syahadatika, dan aku menyaksikan apa yang kau telah saksikan. Jadi karena si rajul tersebut menyaksikan dengan batu tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Jadi Allah juga nggak mau menyanyiakan, karena rajul tersebut dengan batu tersebut, ya, mengucapkan kalimat tauhid di hadapan Allah untuk ibadah. Wa ana syahidun bi syahadatika, dan aku menyaksikan dengan kesaksianmu. Qala, maka Allah berfirman, adkhiluhu al-jannah, masukkan hamba tersebut ke dalam surga. Fala maqruba min madil jinan, maka tatkala sudah dekat dari pintu surga, idza abwabuha mughlaqatun, maka tatkala sudah dekat ke pintu surga, dibawa nanti, kata Allah kan suruh malaikat sudah bawanya ke pintu surga. Maka tatkala sudah dekat ke pintu surga, idza abwabuha mughlaqatun, tiba-tiba pintunya malah tertutup di pintu surga. Ya.
Faja'at syahadatu an la ilaha illallah wa futihatul abwabu kulluha. Maka datanglah persaksian la ilaha illallah, ya, persaksian hamba tersebut dari kalimat tauhid tersebut. Wa futihatil abwabu, maka terbukalah pintu-pintu surga tersebut yang tadi ketutup. Pada kalau dulu maka masuklah laki-laki tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan betapa kalimat tauhid itu adalah kalimat thayyibah yang luar biasa dahsyatnya, apalagi kalau kita ucapkan dengan lisan dan hatinya, ya. Makanya kalau orang yang rajin sholat jadi jaga, selalu baca syahadat, betul-betul kan? Nah, ketika baca asyhadu an la ilaha illallah, jadi tanamkan dalam hati, bayangin kalau kita ini bersaksi bahwa saya tidak ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ini kalimat tauhid berat ini. Pak Haji sering menyampaikan kalimat ini berat, gampang di lisan, tapi beratnya luar biasa. Wahakiyah Imam Zahid, dan menceritakan Imam Zahid Sayyidul Mufti rahmatullah alaihi. Imam Zahid beliau menceritakan an abihi al-Mufti, dari abinya al-Mufti rahmatullahi ta'ala anhu, qala, berkata siapa Imam Zahid, inna Musa sallallahu alaihi, bahwasanya Nabi Musa salawat kepada beliau, beliau bermunajat kepada Rabbnya. Faqala, berkata siapa Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, khalaqan, engkau menciptakan makhluk, wa rabbaitahu bi ni'matika wa rizqika, engkau telah menciptakan makhluk dan engkau telah mendidik mereka semua makhluk yang kau ciptakan dengan nikmatmu, dengan rezekimu. Tsumma taj'aluhum yawmal qiyamati fi narika, kemudian engkau jadikan mereka masuk dalam neraka pada hari kiamat nanti, masuk dalam neraka. Jadi Nabi Musa ini nanya, ya engkau menciptakan makhluk, sudah mendidik mereka dengan nikmatnya, rezekinya, dengan ibadahnya, tapi kok engkau ada yang dijadikan masuk dalam neraka. Fa'allahu ta'ala ilahi, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ayat Musa, wahai Nabi Musa, kum fazra' zar'an. Nabi Musa nanya begitu tapi nggak dijawab. Allah berfirman, wahai Nabi Musa, berdiri, fazra' zar'an, pergi ke sawah, tanam tanaman. Fazara'ahu, fasaqahu, kemudian pergi ke sawah, tanam, ya nani lah gitu, tanam pohon, tanam padi. Wasaqahu, kemudian nyiramin ke padi. Waqama alaihi, kemudian melaksanakan perintah itu hatta hasalahu wa dasahu, kemudian sampai manen. Wa dasahu, dasar itu injek itu maksudnya ngegiling. Kalau itu kan ngegilingnya malah injek ya, jeramin kalau diambil-ambilin yang bagus-bagusnya. Nah, ini kan menunjukkan betapa kalau tadi cerita ini Nabi Musa nanya, pengen tahu tapi nggak akan dijawab sama Allah, tapi disuruh pergi ke sawah. Ini menunjukkan hikmahnya belajar itu nggak ada yang instan, jadi kudu belajar, kudu berproses, ya. Kemudian yang kedua, pentingnya berproses, jadi hasil itu nggak ada langsung simsalabim, jadi dia harus ngikutin alurnya. Kalau tanaman itu panen berapa bulan? 3 bulan. Ya, jadi 3 bulan tuh. Jadi Nabi Musa nunggu satu jawaban, disuruh 3 bulan suruh belajar dulu. Jadi kan hidup juga begitu sama. Kita punya proses, belajar dulu proses, kerja juga harus ada proses. Ya, kerja dulu, jangan mau nikmatnya aja. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, mafa'ata bizar'ika ya Musa, apa yang telah kau kerjakan wahai Nabi Musa, bizar'ika dengan tanamanmu ya Musa, wahai Nabi Musa. Qala, berkata, menjawab Nabi Musa, qad rafa'tu, saya sudah angkat, kalau saya sudah angkat, sudah kerjain. Kalau ta'ala, kemudian Allah berfirman, nanya lagi kepada Nabi Musa, fama tartu mina syai'an, engkau enggak ninggalin sesuatu, ya. Jadi udah panen, udah digiling, diambilin. Allah tanya,
gimana untuk tanaman yang kau tanam kemarin itu? Ya Allah, udah diangkut semuanya, udah diberesin semuanya, diberes dah. Allah nanya lagi, terus ada ditinggalin nggak? Qala ya Rabbi, mata'tu illa ma la khaira fihi. Ya Rabb, saya nggak ninggalin semua hasil tanaman padi yang saya udah tanam, udah disiram, udah digiling, saya panen gitu ya. Saya nggak ninggalin kecuali yang nggak ada kebaikannya, yang nggak ada manfaatnya. Itu yang saya tinggalin, jeraminya diambil nggak? Main bakar ya, yang diambil nggak bakalinya dia. Saya cuma ninggalin yang nggak ada manfaatnya, kata Nabi Musa begitu. Kalau Ta'ala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Nabi Musa, fa ini udkhilun nar man la khaira fi. Wahai Nabi Musa, nah ini jawabannya. Saya juga begitu kata Allah. Aku ini akan memasukkan ke dalam neraka semua yang nggak ada manfaatnya, yang nggak ada kebaikannya. Jadi kalau hamba yang nggak beriman, nggak mengucapkan syahadat, ya udah tempatnya neraka. Yang nggak mau sholat, ya udah tempatnya neraka. Yang nggak mau taat, tempatnya neraka. Kalau Musa berkata, siapa Nabi Musa? Manhu, siapa ya Allah? Orang-orang yang kau bilang yang nggak ada manfaatnya, siapa yang bakalan masuk ke dalam neraka? Nabi Musa nanya lagi. Kalau menjawab siapa Allah, berfirman siapa Allah? Waladhi yastahiqu ayyakula, dialah hamba yang enggan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itulah yang bakalan tempatnya di dalam neraka. Nauzubillah min. Biar kata kita orang berislam, orang Islam, tapi tidak mau sholat, berarti kan sholat kan mengucapkan syahadat berapa kali itu? Enggak mengucapkan syahadat, berarti tempatnya. Nah, buat kita semuanya mudah-mudahan yang senantiasa istiqomah lisan, hatinya, perbuatannya ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mudah-mudahan tempatnya sudah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu cerita kita ini buat mungkin di hadis yang lainnya. Jadi tadi kan ada laki-laki ngomong sama batu ya. Ini ada cerita juga di bab sebelum bab setelahnya, nanti ada seorang, saya cerita juga, ada seorang anak muda yang dia beli sama kiainya kuda yang cacat, kuda yang nggak bisa lari, kuda yang nggak bisa jajak perang, dan dibeli sama kiainya walaupun udah dijual harga murah. Tapi santrinya dengar begitu karena budgetnya sedikit, pengen banget perang, pengen dapat bener pahala dia bisa bilang walaupun budgetnya dikit, pas sama budgetnya tuh dibeli jatuh kudanya berisik, nggak bisa buat spionase mata-mata, kudanya lambat, kata si pedagangnya itu nggak bisa berperang, keuber dulu sama musuh, makanya dijual murah. Tapi mas santri dibeli, begitu dibeli beberapa hari kemudian pak kiainya nih, saya ambil lebih mubarak namanya, melihat ke santri lah, ini kuda dulu yang nggak saya beli banyak cacatnya, kok dibeli pas santrinya? Ditanya santri, ente beli ini kuda? Ya kiai. Ente tahu cacatnya? Banyak kiai. Kenapa dibeli? Ya saya budgetnya sedikit. Terus gimana pas dibawa perang? Luar biasa kiai, support banget dah, larinya kencang, kagak berisik, mantep kudanya. Lalu kiai membuat banyak lah, kok bisa begitu? Gini kiai, ketika kau nggak beli karena banyak cacatnya, saya budget sedikit, saya beli dah. Begitu saya beli, ini kuda saya ajak ngomong, kuda, dulu saya ahli maksiat, dulu saya nggak pernah sholat, dulu saya jatuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tobat, saya tinggalin dosa-dosa saya. Nah sekarang ente banyak cacatnya, saya beli buat ibadah, buat aku kepada Allah. Tolong tinggalin cacat kudamu, kuda. Tolong tinggalin cacat kekurangan engkau, wahai kuda. Buat saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di cerita itu kudanya ngedehem gitu. Nah, cerita ternyata begitulah cerita. Jadi ini kuda ini diajak ngomong. Jadi makanya diajak ngomong untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuda cacat yang awalnya kata banyak, hilang semuanya. Kemudian keterangan selanjutnya kata pengarang kitab ini, jadi begitu juga sama. Jadi semua yang ada dalam diri kita, kendaraan, rumah, harta,
Apalah yang membuat kita ajak ngomong. Kalau diajak ngomong atau niat kita buatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya jadi nilai ketaatan. Punya kendaraan umpamanya, jadi bapak ibu punya motor, punya rumah, punya mobil, ajak ngomong tuh. Motor ini saya buat ibadah, buat kerja, jadi nafkah. Nggak pernah saya ajak ke mana tempat-tempat maksiat, ya. Tolong jaga yang benar, jauh saya dari maksiat, jauh saya dari ke kejahatan sebagainya. Insya Allah begitu. Nah, ini kata pengarang kita. Mudah-mudahan yang benar-benar Subhanahu wa Ta'ala. Terus berarti saya ajak ngomong, yang dia ngomong juga, maksudnya bahwa semuanya dipakai buat taat. Motor dipakai buat taat, rumah dipakai buat taat, kendaraan dipakai buat taat, harta dipakai buat taat. Insya Allah itu nanti bawa keberkahan buat yang punya, yang dia manakan untuk memilikinya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.